Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Coklat merupakan salah satu makanan yang hampir digemari oleh semua orang. Rasanya yang manis dan khas membuat semua orang menyukai makanan satu ini. Namun bagi teman-teman yang mungkin punya masalah lambung, tidak dianjurkan untuk makan coklat keseringan. Kenapa demikian? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Sekilas coklat memang menggoda, namun beberapa alasan ini menjadi coklat bukan makanan yang tepat bagi teman-teman yang memang memiliki masalah dalam sistem pencernaan. Yang pertama, coklat menyebabkan otot sphincter esophagus melemas. Sebenarnya, coklat sudah lama dijadikan salah satu makanan yang harus dihindari untuk orang yang memiliki masalah pencernaan seperti asam lambung atau GERD. Pasalnya, makan coklat bisa memicu gejala tidak kenyamanan pada penyakit tersebut. Dalam keadaan normal, cairan asam lambung dicegah agar tidak mengalami kebocoran sampai ke kerongkongan dari perut oleh sekelompok otot yang dikenal sebagai sphincter esophagus. Otot sphincter yang berfungsi seperti katup anti-reflux yang menutup rapat agar isi perut tetap menempel pada tempatnya. Bila otot sphincter lemah, otot tidak berfungsi dengan baik, cairan asam lambung akan terdorong ke kerongkongan yang menyebabkan sensasi heartburn atau perih di kerongkongan, dada, dan lambung. Coklat juga termasuk makanan yang diyakini memicu kenaikan asam lambung dengan menyebabkan otot sphincter esophagus melemas dan asam lambung pun naik. Dikutip dari laman Headline, selain makan coklat, ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan otot sphincter esophagus mengendur hingga menimbulkan sensasi heartburn, yaitu buah citrus atau jeruk mandarin, lemon, jeruk nipis, jeruk bali, dan sebagainya, bawang putih, bawang merah, tomat, kopi, alkohol, merokok. Yang kedua, lemak yang terkandung dalam coklat juga bisa menyebabkan refleks. Coklat pada dasarnya mengandung lemak dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung pada jenisnya, termasuk makanan yang mengandung beberapa persen coklat di dalamnya juga bisa mengandung lemak. Kandungan lemak ini bisa memperlambat pengosongan perut, yang bisa menyebabkan isi lambung kembali ke kerongkongan. Di samping itu, mencerna makanan yang mengandung lemak tinggi juga bisa menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asam yang pada akhirnya bisa menyebabkan asam lambung naik. Milk coklat mengandung lebih banyak lemak daripada jenis dark coklat atau coklat hitam. Sayangnya, dark coklat memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibanding milk coklat. Dark coklat mungkin tidak seburuk milk coklat yang tinggi akan lemak. Tapi kedua hal lainnya bisa memicu asam lambung karena kafein adalah zat stimulus usus yang bisa memperburuk masalah pencernaan bagi mereka yang memang memiliki pencernaan sensitif. Refleks asam lambung seringkali dapat dengan mudah diatasi dengan kombinasi perubahan gaya hidup dan terapi obat. Namun, apabila kondisi ini tidak diobati dan dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan komplikasi serius. Pastikan untuk memberitahu dokter teman-teman jika teman-teman mengalami gejala parah seperti nyeri dada, sakit tenggorokan, kronis, atau kesulitan menelan setelah mengkonsumsi coklat. Jadi pada dasarnya kenaikan asam lambung ini tidak akan semakin parah apabila teman-teman mengontrol segala hal yang bisa memicu gejala tersebut. Melansir dari Academy of Nutrition and Dietetics, coklat mampu memperlambat laju pengosongan perut dan menyebabkan les relax. Les adalah otot seperti katup yang menjaga isi perut agar tidak mengalir mundur ke kerongkongan. Ketika otot ini rileks, asam lambung dapat bergerak naik ke kerongkongan dan mengiritasi jaringan sensitif di kerongkongan. Coklat juga bisa mengandung metilxanthine, yaitu zat alami yang merangsang jantung dan melemaskan jaringan otot polos. Metilxanthine dapat membuat less relax, sehingga menciptakan lebih banyak ruang asam lambung untuk mengiritasi kerongkongan. Bukan cuma coklat, makanan dengan kadar lemak tinggi seperti keripik kentang, keju, dan makanan yang digoreng juga bisa memperlambat pengosongan perut dan membuat less relax. Jadi, kalau teman-teman ingin mencegah asam lambung naik, kurangi konsumsi makanan yang tadi aku sebutkan. Bagi teman-teman yang mengidap penyakit asam lambung,
Berikut sejumlah perawatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi mulas. Naiknya asam lambung sesekali mungkin tidak apa-apa, namun kalau teman-teman sering mengalaminya, lakukan langkah-langkah pencegahan dan obati kondisinya dengan benar. Pasalnya, asam lambung yang naik ke kerongkongan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada kerongkongan. Pada banyak kasus, perubahan gaya hidup yang dikombinasikan dengan obat-obatan mampu mengendalikan gejala asam lambung. Melansir dari WebMD, berikut perawatan yang dapat dilakukan ketika asam lambung naik. Yang pertama, makanlah dengan porsi kecil namun sering sepanjang hari. Yang kedua, pilihlah makanan yang lembut dan hindari makanan dan minuman yang dapat memicu asam lambung naik. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, istirahat. Naikkan kepala kurang lebihnya setinggi 10 hingga 15 cm lebih tinggi dari perut. Yang kelima, makanlah setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum berbaring. Yang keenam, jangan mengenakan pakaian ketat atau sabuk ketat. Yang ketujuh, jika teman-teman kelebihan berat badan atau obesitas, ambil langkah-langkah untuk menurunkan berat badan dengan olahraga dan perubahan diet. Oke, seperti itu saja pembahasan bolehkah makan coklat untuk penderita penyakit asam lambung. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.